Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Maaf kalau minggu lalu tidak ada update video baru karena saya kecapean dan perlu istirahat. Tapi hari ini kita akan belajar bareng tentang beberapa cara untuk mengajar skills. Sebelum mulai, kalian suka nggak sih belajar tangga nada? Waktu dulu belajar musik, apakah kalian merasa belajar skills itu menarik? Atau malah belajar skills itu so boring, membosankan? Saya ingat dulu waktu saya ujian grade terakhir, saya harus main semua skills, major, minor, third, part, contrary, dan segala macam jenisnya. Waktu itu saya tidak merasa bahwa belajar skills itu menarik. Saya melakukannya karena ya keharusan aja. Nah, setelah menjadi guru, saya berpikir, gimana caranya ya supaya mengajar skills itu menjadi menyenangkan, fun, baik untuk murid maupun untuk kita sebagai guru. Saya dapat beberapa ide dari Nicola Kantan. Ide ini belum semua saya coba, tapi saya mau sharing berbagi ide ini kepada teman-teman semua. Foot rhythm biasanya dipakai untuk mengajar ketukan, tapi ternyata bisa loh dipakai untuk mengajar skills. Misal, makanan favorit mereka adalah Pizza Hut. Jadi kita bisa main skillsnya berdasarkan itu. Jadi Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut, Pizza Hut. Jangan lupa untuk melibatkan anak-anak. Ambil ide dari mereka. Tanya, what is your favorite food? Dan minta mereka main sesuai dengan ritme favorite food tersebut. Jika Anda masih mengejar online, selama mereka main, googling gambar makanan yang dimaksud dan share screen. Setelah dia selesai main dan melihat ke layar, dia akan tertawa melihat gambar favorite foodnya ada di layar. Bukan, ini maksudnya bukan main piano menggunakan benda-benda tersebut. Bukan untuk itu. Minta murid Anda untuk menaruh benda-benda tersebut di atas tuts piano, sesuai dengan scales yang kita inginkan. Jadi misalnya, kita sedang belajar A mayor, minta mereka taruh benda tersebut di A, B, C sharp, D, E, F sharp, G sharp, A. Biasanya, anak-anak itu akan mencoba untuk memainkan scalesnya terlebih dahulu. Jadi mereka tuh akan mencoba begini di piano. Nah, encourage mereka untuk tidak melakukan hal itu. Dorong mereka untuk hanya menggunakan imajinasi, membayangkan tuts piano di dalam otaknya. Kenapa melakukan hal ini? Bagi saya, belajar skills itu bukan hanya melulu tentang teknik dan fingering pattern. Tapi belajar skills itu sebenarnya juga belajar tentang teori musik, key signature, dan chord. Nah, masalahnya kita sering berasumsi bahwa kalau anak sudah lancar main skills, maka dia otomatis ngerti tentang key signature dan chord. Padahal enggak loh, kita harus ngajarin. Anak-anak bisa hafal dan punya muscle memory untuk skills. Tapi begitu ditanya, oke, A mayor ada berapa sharp? Sharpnya ada di not apa aja? Belum tentu mereka bisa jawab loh. Mereka harus melihat ke piano dan berusaha begitu. Jadi tujuan menaruh benda di atas tuts ini adalah meminta murid mengingat not apa saja yang harus dipencet dalam tangga nada tersebut, membuat mereka sadar tentang key signature dan not-not apa saja yang kena sharp atau flat. Cara ini mirip dengan cara yang kedua tadi, menempel post-it di tuts piano. Bedanya adalah dengan memakai post-it, kita bisa meminta murid kita main dengan mengikuti post-it yang sudah ditempel tersebut. Cara ini meminta murid untuk menyebutkan not atau nomor jari yang dipakai dalam sebuah scales tanpa menyentuh tuts. Dan untuk next levelnya bisa sambil tutup mata. Cara ini membantu murid untuk mengembangkan imajiner piano di dalam pikiran mereka. Sehingga nanti waktu tidak ada piano,
mereka bisa tetap berlatih. Di dalam relay playing, kita bermain scales bersama murid. Well, tidak benar-benar bersama, tetapi bergantian. Jadi, kita tentukan scalesnya, kemudian kita main duluan, dan kita berhenti di sebuah note, kemudian bilang, go, atau your turn, dan murid melanjutkan dari tempat di mana tadi kita berhenti. Begitu seterusnya, bisa dibuat aturan, baru boleh gantian setelah main lebih dari 5 note. Ada 2 cara yang bisa dipakai murid dalam permainan ini. Yang pertama, jika murid Anda masih belum terlalu bisa untuk mengimajinasikan piano, Anda bisa memperbolehkan dia untuk menaruh tangannya di atas tuts dan mengikuti permainan Anda. Tetapi jika dia sudah jago dan bisa mempunyai piano imajiner, larang dia untuk menaruh tangannya di atas tuts. Cara ini meminta murid Anda untuk bermain scales dengan 1 jari. Untuk awalnya bisa dengan jari telunjuk di kedua tangan. Kemudian Anda bisa minta jari yang aneh-aneh, misalnya jari 3 tangan kanan, jari 4 tangan kiri. It's challenging. One finger ini memang menghilangkan muscle memory dan fingering pattern. Namun, hal ini adalah salah satu cara yang bisa membuat main scales itu tidak autopilot. Terkadang main scales itu membosankan karena ya kita udah hafal gitu luar kepala, ya jalan gitu aja karena kita udah punya muscle memory. Nah, one finger ini membuat otak murid itu terus berpikir dan bekerja. It's challenging and fun. Namun, cara ini nggak bisa dipakai ya kalau Anda sedang melatih speed murid. Itu tadi beberapa variasi cara untuk mengajar scales. Ada beberapa cara yang belum saya coba. Kalau teman-teman sudah sempat mencobanya, boleh bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, bagikan ke teman-teman Anda, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Thanks for watching. I'll see you next week. Bye!